Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Allow me to introduce myself. My name is Rika Elvana. You can call me Miss Rika. How are you today? I hope you are fine and keep spirit to keep learning. Before start our class, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, biar otak kita menjadi lebih fresh dan lebih bersemangat. Kita tarik nafas terlebih dahulu. Kemudian kita hembuskan. Kita tarik nafas lagi. Kemudian kita hembuskan lagi. Satu kali lagi ya. Kita tarik nafas. Kemudian kita hembuskan. Gimana rasanya? Lebih segar kan? Lebih segar ya. Sebelum memulai pembelajaran, Miss akan menampilkan suatu gambar. Do you know what is this picture? Yes, good. This is egg. And do you know what types of cell the egg? Yes, good job. Egg include animal cell types. And today, we will learn about the structure and function of animal cell. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Miss akan menampilkan suatu gambar. Nah, menurut kalian, gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini merupakan gambar dari sel hewan. Nah, di dalam sel hewan ini terdapat berbagai macam organel sel, penyusun sel hewan, yang saling berkontribusi satu sama lain dalam melakukan aktivitas sel. Nah, apa saja organel sel yang terdapat di sel hewan, dan apa fungsi dari masing-masing organel sel ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam sel hewan ini terdapat berbagai macam organel sel. Nah, melalui gambar ini, kita dapat mengetahui berbagai macam organel sel yang terdapat di sel hewan. Nah, coba sebutkan apa saja organel sel yang terdapat di sel hewan melalui gambar ini. Nah, benar sekali. Di dalam sel hewan terdapat berbagai macam organel, seperti membran sel yang merupakan lapisan paling luar. Ada juga nukleus yang merupakan inti sel yang terdapat di bagian tengah. Ada juga retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada ribosom, lisosom, periaksisom, sentriol, dan mitokondria. Nah, apa saja sih fungsi dari organel-organel sel ini? Mari kita cari tahu. Yang pertama, ada membran sel. Membran sel merupakan bagian sel yang paling luar, yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel tersusun atas lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan lipoprotein. Apa sih fungsi dari membran sel? Fungsi dari membran sel yang pertama, mengatur transportasi materi atau zat-zat yang masuk dan keluar dari sel. Yang kedua, melindungi bagian atau komponen sel yang berada di sebelah dalam membran. Yang ketiga, sebagai reseptor stimulus atau rangsangan untuk sel. Yang keempat, sebagai tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia. Yang kelima, menjadi hubungan antar sel dengan lingkungan luar sel. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus biasa disebut sebagai inti sel. Nukleus merupakan komponen sel bermembran yang bentuknya bulat seperti cakram. Nukleus terletak di bagian tengah pada sitoplasma. Nah, apa sih fungsi dari nukleus ini? Fungsi dari nukleus ini yang pertama yaitu sebagai pengendali seluruh aktivitas sel. Yang kedua, mengandung dan membawa informasi genetik berupa DNA yang akan diwariskan melalui pembelahan sel. Yang ketiga yaitu memproduksi tRNA, rRNA, mRNA untuk keperluan sintesis protein. Yang keempat yaitu untuk memproduksi ribosom. Di dalam nukleus terdapat 4 komponen penyusun nukleus, yaitu yang pertama membran inti sel, yang kedua nukleoplasma, yang ketiga nukleolus atau anak inti sel, yang keempat butiran kromatin. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma ini merupakan organel sel berupa vesikel atau kantong yang dapat berbentuk pipih, bundar, atau tubular, dan satu sama lain dapat berhubungan. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma. Ada apa saja? Ada yang tahu? Retikulum endoplasma terdapat dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kenapa disebut sebagai retikulum endoplasma kasar? Karena retikulum endoplasma kasar permukaannya diselubungi oleh ribosom. Nah, apa fungsi dari retikulum endoplasma kasar? Yaitu sebagai pendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Sedangkan di retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom, sehingga permukaannya halus. Di permukaan retikulum endoplasma halus terdapat enzim-enzim yang berfungsi sebagai sintesis lipid, glikogen, dan persenyawaan steroid seperti kolesterol, gliserida, dan hormon. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan sekelompok kantong atau vesikula pipi yang dikelilingi oleh membran. Nah, apa sih fungsi dari badan Golgi ini? Ada yang tahu? Fungsi dari badan Golgi yaitu yang pertama, membentuk submembran sel, yang kedua, membentuk lisosom, yang ketiga, tempat sekresi senyawa-senyawa sekret, kelompok karbohidrat, lipid, dan protein. Yang keempat, tempat akrosom pada spermatozoa. Selanjutnya yaitu ribosom. Ada yang tahu gak siapa itu ribosom? Pasti sudah tidak asing lagi. Nah, ribosom ini merupakan organel bermembran yang berisi untaian RNA dan protein yang beragam, karbohidrat, sedikit lemak, dan mineral. Nah, apa sih fungsi dari ribosom ini? Fungsi dari ribosom ini yaitu tempat terjadinya sintesis protein, yaitu tempat berikatannya asam amino, yaitu polipeptida. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan suatu organel sel yang berbentuk seperti kantung atau bola yang diselubungi oleh selaput atau membran tunggal. Lisosom memiliki berisi enzim hidrolitik seperti glikosidase, fosfolipase, protease, nuklease, lipase, dan fosfatase. Nah, apa fungsi dari lisosom? Kenapa terdapat berbagai macam enzim di dalamnya? Yuk kita cari tahu. Fungsi dari lisosom itu ada 3. Yang pertama, mencerna zat-zat makanan atau zat-zat asing yang ada atau masuk di dalam sitoplasma sel. Yang kedua yaitu autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi yaitu menghancurkan atau mendegradasi bagian-bagian sel yang sudah tidak berfungsi lagi. Yang ketiga itu autolisis. Apa itu autolisis? Yaitu menghancurkan diri sendiri dengan cara melepaskan semua enzim yang berada di dalam lisosom. Selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom memiliki enzim katalase yang dapat merubah peroksida air menjadi oksigen dan air. Peroksisom juga berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol terdiri dari 9 mikrotubulus triplet yang masing-masing terdiri dari 3 mikrotubulus yang dirangkai dalam bentuk struktur seperti silinder. Ada 3 jenis mikrotubulus pada sentriol, yaitu sentrin, senektin, dan tektin. Terus, apa sih fungsi dari sentriol itu? Coba kita cari tahu. Fungsi dari sentriol yaitu menggerakkan kromosom pada saat pembahan sel. Bagaimana sih mekanismenya? Sentriol ini akan membentuk aster dan benang-benang spindle yang berfungsi untuk mengatur arah gerak kromosom, sekaligus menarik kromosom ke kutub-kutub berseberangan selama pembelahan sel. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel
pada makhluk hidup. Mitokondria ini banyak ditemukan pada sel-sel yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi, yang memerlukan jumlah energi yang banyak, seperti pada sel otot jantung. Nah, mengapa mitokondria ini banyak ditemukan pada sel-sel yang memiliki aktivitas yang tinggi? Karena mitokondria ini seperti fungsinya tadi sebagai tempat respirasi sel. Nah, pada saat respirasi sel, mitokondria ini akan memproduksi ATP atau energi yang dapat digunakan sel-sel ini dalam metabolisme. Mitokondria diselubungi oleh membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar terdiri dari lapisan lipoprotein yang tersusun atas protein dan lemak. Membran luar mengandung enzim yang terlibat dalam proses biosintesis lemak dan enzim yang berperan dalam proses transport lemak ke matriks untuk menjalani beta oksidasi yang menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya yaitu membran dalam pada mitokondria. Membran dalam pada mitokondria ini merupakan tempat utama pembentukan ATP atau energi. Nah, disinilah mengapa mitokondria ini banyak ditemukan pada sel-sel yang mengalami metabolisme yang tinggi. Karena sel-sel yang mengalami metabolisme yang tinggi ini memerlukan cukup banyak energi, sehingga mitokondria ini berperan penting dalam pemberian energi kepada sel yang mengalami metabolisme. Membran dalam akan membentuk lipatan-lipatan yang disebut sebagai krista. Struktur krista ini dapat memperluas permukaan pada membran dalam, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mitokondria dalam memproduksi atau membentuk ATP. Membran dalam mengandung protein-protein berupa enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif atau pembentukan ATP atau energi, dan protein transport yang berperan dalam mengatur keluar masuknya metabolit melalui membran dalam. Oke, selanjutnya saya akan mengirimkan LKS atau lembar kerja siswa melalui WA Group untuk kemudian dikerjakan dan didiskusikan bersama dengan anggota kelompok masing-masing. Nah, saya beri waktu selama 3 menit untuk mengerjakan. Nah, setelah selesai bisa dikirimkan kembali ke WA Group untuk didiskusikan bersama-sama. Nah, saya nanti akan menunjuk salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk tugas individunya yaitu menggambar sel hewan beserta keterangannya dan dikumpulkan di minggu depan, dikerjakan di buku tugas ya. Setelah mempelajari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan apa saja yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama ada sel hewan, yang kedua ada struktur dari sel hewan, yang ketiga ada fungsi dari struktur sel hewan, dan yang keempat ada hubungan antara struktur sel hewan dengan fungsinya. Nah, setelah kita mempelajari materi pada pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Thank you for attention. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.